Berbicara tentang trading forex, scalping dan day trading adalah strategi populer yang digunakan oleh banyak trader, terutama yang baru memasuki dunia forex. Transaksi scalping biasanya populer di kalangan pedagang valuta asing karena dapat menghasilkan keuntungan harian dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang kecil dalam jangka waktu yang singkat. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana strategi yang jitu untuk meraih kunci sukses scalping harian, so jangan di-skip, tonton sampai habis. Kami jelaskan detail setelah video berikut. Oke teman-teman, di sini saya akan lihat di time frame kecil M15 GBP USD teman-teman. Nah, kenapa M15? Karena M15 itu untuk perjalanan harian. Bagi scalper, saya pun juga sering scalping juga. Nah, di M15 itu merupakan kunci kuat ya untuk perjalanan harian. Dimana di M15 ini di BBMA kita dapat lihat bahwasannya setelah momentum ya teman-teman, di sini hari Selasa, hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat, di sini adanya momentum yang batal. Kenapa di sini batal teman-teman? Harusnya kan ketika adanya momentum yang di sebelah sini merah ini dan di engulf oleh candle bullish, dan di sini engulfing ya teman-teman, engulfing sehingga dia mencari area re-entry. Sebetulnya candle besar ini memanglah candle untuk mencari area re-entry di time frame M15. Kenapa seperti itu? Karena di M15 di sini terjadi momentum yang masih fresh, yang masih baru. Nah, ketika momentum ini baru, maka dia akan ada re-entry sesuai basic daripada BBMA. Nah, di area re-entry MA510 high, inilah area untuk kita ambil entry sell, dimana untuk stop loss kita bisa pasang di area resisten tertinggi. Nah, ketika resisten tertinggi ini di break, maka sudahlah selesai untuk perjalanan sell. Artinya prediksi kita salah gitu teman-teman. Nah, di sini ketika dia ada di kawasan re-entry, kebetulan di sini memang setelah re-entry maka ada candle bearish merah, yang mana candle bearish ini adalah melanjutkan dari sebuah re-entry, momentum M15. Nah, maka ketika momentum ini terjadi, seharusnya candle merah ini berterusan teman-teman. Nah, tapi apa yang terjadi di sini adalah candle bullish yang sedang berlangsung. Setelah candle merah, harusnya ini jadi momentum yang berterusan sehingga membentuk momentum baru. Itulah tren yang seharusnya terjadi. Namun di sini kita dapat screen, jika kita di sini tidak dapat lihat momentum ulang, maka di sini akan terjadi keputusan untuk reversal. Nah, nampak di sini tidak adanya momentum, maksud saya adalah support yang di break oleh candle merah ini. Seharusnya habis merah bolehlah kecil. Nah, di sini kalau dia membentuk momentum lagi, merah lagi dan break supportnya, maka valid untuk perjalanan sell. Dimana di sini nanti patternnya akan terbentuk candle engulfing, dominan break, bukan engulfing, dominan break. Oke, dominan break di mana candle bullish dibalas oleh 1-2 candle cuman dan di break supportnya. Nah, barulah dia akan valid untuk perjalanan buy. Namun di sini apa yang terjadi, candle merah ini, candle merah kecil ini di engulf lagi dengan candle bullish, dan di sini terlihat candle bullish ini sampai break semua MA. Artinya di sini ada dominan, ada kekuatan lebih. Dimana di sini secara hampir mirip dengan CSAK ataupun ini CSAK teman-teman. Kalau ini CSAK maka
akan ada re-entry CSAK di kawasan ini. Kita boleh tandakan merah dan engulfing yang hijau. Ini adalah engulfing buy, maka price benar turun mencari re-entry di area engulfing ini sehingga price lalu melanjutkan dan break resisten yang berada di sini, fix dia sudah naik. Nah, di sini terlihat juga setelah dia break, dia turun mencari re-entry dan naik lagi minimal ke tertinggi yang ini. Nah, disitulah ceritanya jika price tidak mampu melanjutkan perjalanan. Nah, contoh lain di sini juga ada teman-teman, di mana di sini ada momentum sell yang awalnya momentum sellnya ada di sini. Nah, ini momentum buy. Oke, kita dapat lihat momentum buy, maka price akan mencari ke area re-entry di area mid sampai low. Nah, di sini seharusnya ketika sudah re-entry, maka dia akan ada candle lanjutan yang mana dia akan membreak resisten yang berada di sini. Seharusnya dia pergi ke area tertinggi sehingga break area resisten. Nah, resisten yang ada di sini. Namun apa yang terjadi di sini lagi-lagi percobaan candle untuk naik ulang di mana ada candle bullish kecil, dan seharusnya setelah candle ini ada candle besar yang engulf ataupun break resisten yang berada di sini sehingga cantiklah perjalanan akan terus naik. Nah, akan terus naik ke membentuk momentum baru. Namun di sini apa yang terjadi? Dia ada candle bearish engulfing. Nah, inilah candle bearish engulfing yang seharusnya jadi bullish engulfing, dia menjadi bearish engulfing. Sehingga kita dapat berasumsi bahwasanya tren sudah berubah kembali. Nah, di sini terlihat juga bentuk daripada CS arah kukuh ataupun CSAK. Nah, secara basic, kembali ke basic, setelah CSAK, maka di sini adalah area re-entry di mana MA510 high ini adalah area re-entry, teman-teman. Nah, setelah re-entry dia turun, dia mencoba naik dan bullish, namun apa yang terjadi di sini? Dia malah membuat candle bearish engulfing. Nah, disinilah bearish engulfing, ya, bearish engulfing yang memvalidkan perjalanan sell. Nah, sehingga dia membentuk momentum yang baru. Dan valid untuk perjalanan sell. Nah, juga kita bisa lihat di sini price masih belum ada yang mampu membreak kawasan ini, bearish engulfing ataupun area re-entry daripada CSAK yang berada di sini, sehingga dia turun. Nah, begitulah cerita mungkin yang bisa kita petik ataupun bisa kita pakai di masa-masa yang akan datang. Pattern seperti apa yang dapat kita ambil kesimpulan untuk dia akan lanjut trennya atau dia akan kembali atau reversal. Nah, mungkin cukup ya, sekian, ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus belajar, terus lihat, cek apa yang sedang terjadi di market sehingga kita dapat memupuk pengetahuan dan menambah pengetahuan sehingga kita dapat sukses bersama. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.